Di video kali ini kita akan belajar tentang instalasi Ubuntu. Langsung saja di sini kita buka VirtualBox-nya, kemudian kita klik New. Di sini kita ketikkan Ubuntu, misal nama kalian, kemudian Next. Di sini kalian bisa mengatur berapa giganya. Saya Next. Ini Next, kemudian Finish. Lanjut, di sini klik Start. Di sini kita pilih Order. Lalu kita masukkan file Ubuntu-nya. Kita open. Di sini kita pilih Mount and Retrieve Report. Kita tunggu. Lanjut, di sini kita enter saja. Di sini kita pilih down. Lanjut, di sini kita pilih continue. Kemudian kita ke bawah pilih down, lalu down. Di sini kita pilih continue. Nah, di sini kita ketikkan Ubuntu unit. Lanjut, di sini kita ketik Ubuntu saja. Di sini kita ketikkan unit. Lalu beri password terserah kalian. Kemudian down. Di sini kita klik spasi, lalu muncul tanda X seperti ini. Kemudian kita down, lalu continue. Di sini kita pilih down. Kita tunggu proses instalasinya. Sampai di sininya muncul instalasi komplit. Kita boleh enter. Di sini kita sudah install komplit. Kemudian kita klik reboot. Di sini kita enter. Di sini kita login. Kita berikan password. Di sini kita sudah selesai. Kita sudah berhasil menginstal Ubuntu pada VirtualBox. Jadi artinya sekarang kita sudah punya satu virtual machine di dalam VirtualBox. Kalau kita coba buka VirtualBox, jadi di sini kita buka. Nah, ini kita punya Ubuntu dan sekarang sedang running. Ini adalah Ubuntunya. Nah, sekarang kita akan coba belajar untuk mematikan virtual machine. Kita untuk mematikannya simple banget sebenarnya, teman-teman. Kita bisa langsung close. Kemudian di sini nanti ada beberapa pilihan ya. Yang pertama ada save the machine state.
Nah, misal kita pilih save the machine state, maka nanti posisi virtual mesinnya itu akan tetap seperti ini. Jadi ada di saat login seperti ini ya. Jadi kalau kita nyalakan lagi itu langsung start seperti ini. Jadi saya coba close, kemudian saya pilih save, kemudian saya oke. Dia akan nge-save step-nya. Sekarang nah perhatikan di sini statusnya dia save. Kalau misal kita start itu nanti dia akan kembali ke posisi persis seperti tadi. Jadi saya start. Oke, dia akan merestore. Dan perhatikan di sini kita kembali ke posisi persis seperti tadi. Jadi gak perlu login lagi karena statusnya itu sudah di save. Tapi kalau misal kita close, kemudian di sini kita pilih yang power off the machine, maka nanti ketika kita menyalakan lagi Ubuntu-nya akan booting dari awal. Jadi nanti kita harus memasukkan username dan password lagi. Kita coba ya, ini kita power off, kemudian oke. Oke, perhatikan di sini sekarang statusnya adalah power off. Dan kalau misal kita start, dia akan booting dari awal, jadi prosesnya agak relatif lebih lama daripada yang tadi. Nah, kita akan booting dari awal seperti ini. Kita start dulu. Nah, dia akan booting dari awal seperti ini. Dan nanti kalau udah selesai booting, kita harus memasukkan username dan password lagi. Nah, jadi kesimpulannya kalau yang save itu mirip kayak sleep ya. Kalau di laptop, jadi ketika teman-teman sleep dan teman-teman buka lagi, laptopnya itu akan itu kan teman-teman aplikasi-aplikasi yang terbuka tidak tertutup ya. Tidak hanya dengan shutdown. Kalau misal teman-teman shutdown laptopnya, kemudian nyalakan lagi, itu aplikasi-aplikasi pasti tertutup semua. Nah, seperti itu analoginya. Ini kita bisa login. Kita ketikkan username tadi, kemudian enter, lalu beri password. Dan kita berhasil masuk lagi. Oke, jadi itu adalah perbedaan antara save dan power off. Kemudian selanjutnya pada video kali ini kita nanti akan belajar tentang clone. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan ya cloning. Jadi clone itu fungsinya adalah untuk memperbanyak virtual machine. Jadi contohnya nih, misal kita membutuhkan 2 virtual machine, Ubuntu server. Nah, kalau semisal kita butuh 2 seperti itu, daripada kita menginstal 2 kali Ubuntu, kita bisa melakukan clone, yaitu kita install sekali saja, kemudian nanti dari satu VM tersebut kita bisa clone sebanyak yang kita mau. Seperti itu ya, atau gampangnya kalau teman-teman bisa bayangkan clone itu kayak duplikat gitu ya. Oke, langsung saja kita praktek. Di Ubuntu yang kita buat tadi, kita klik kanan, kemudian kita pilih clone, kita namakan clone 2. Kemudian next, kita pilih full clone, kemudian finish. Di sini kita sudah berhasil, kemudian kita coba nyalakan start. Kita tunggu beberapa saat, dia akan booting dari Ubuntu-nya.
perhatikan di sini kita berhasil masuk ke Ubuntu-nya. Dan ini adalah hasil cloning dari Ubuntu yang tadi kita install. Di sini kita bisa login. Jadi usernya adalah Nonit. Kemudian kita beri password yang tadi. Nah, perhatikan kita berhasil masuk ke VM hasil cloningan kita. Jadi ini sama persis, tapi ini full seperti virtual machine baru. Jadi nanti kita semisal melakukan perubahan pada Ubuntu 2 ini, itu tidak ngaruh sama sekali dengan Ubuntu, karena kedua VM ini itu benar-benar terpisah. Jadi gak ada hubungannya sama sekali. Ya, hanya saja Ubuntu 2 ini hasil cloningan dari Ubuntu seperti itu. Nah, sampai saat ini kita sudah berhasil untuk melakukan cloning. Jadi sekali lagi kasusnya adalah kalau misal kita membutuhkan beberapa server dengan operating system yang sama, kita nggak perlu install virtual machine satu persatu. Kita hanya perlu install virtual machine sekali saja. Kemudian kita bisa cloning sebanyak yang kita mau. Selanjutnya, pada video kali ini kita akan coba belajar tentang fitur snapshot. Nah, snapshot secara sederhana adalah untuk menandai status kita saat ini. Jadi, nanti kalau misal kita sudah tandai status kita saat ini, kemudian kita melakukan ke VM-nya dan ternyata error, ini perubahannya, maka kita bisa dengan mudah kembali ke status yang sudah kita tandai sebelumnya. Jadi, status di mana sebelum kita melakukan perubahan, untuk itu kita coba praktekkan. Jadi, ini kita sekarang ada di Ubuntu 2 ya, hasil cloningannya. Saya coba ketikkan ls di sini. Jadi ls itu adalah fungsinya untuk melihat isi dari direktori. Perhatikan di sini sekarang isinya masih kosong, kita gak punya apapun di sini. Jadi anggap saja ini adalah posisi awalnya. Sekarang kita bisa close. Dan power off, kita oke. Kemudian kita bisa klik di sini bagian snapshot. Nah, di sini kita bisa pencet teks snapshot. Untuk namanya kita misal kasih default namanya. Kita misal kasih default state, artinya status defaultnya. Jadi kita masih belum melakukan apapun di VM-nya. Yaitu default state ini kita bisa kasih deskripsi juga, tapi kalau misal juga gak apa-apa, kita bisa langsung oke. Nah, di sini akan membuat snapshot seperti ini. Jadi di sini kita memiliki satu snapshot. Selanjutnya kita bisa coba nyalakan Ubuntu-nya. Ini kita bisa klik di sini, kemudian kembali ke detail. Jadi akan masuk ke sini lagi. Kita bisa coba start. Kemudian kita akan coba melakukan beberapa perubahan ya. Di sini ini kita tunggu dulu sampai bootingnya selesai. Oke, di sini kita bisa login. Passwordnya kita ketikkan. Kita berhasil login, kita bisa clear dulu biar lebih enak tampilannya. Kita ls lagi, ini masih kosong, kemudian di sini kita coba lakukan beberapa perubahan. Anggap saja kita melakukan konfigurasi server gitu ya. Dalam hal ini contohnya kita buat file saja. Jadi ini hanya contoh kasus saja ya untuk membuat file di Linux. Di Linux
caranya adalah menggunakan komentar touch. Kemudian nama filenya apa aja, misal nama filenya a.txt spasi b.txt spasi c.txt spasi dan d.txt dan seterusnya. Nah, ini artinya kita membuat file a sampai d.txt. Saya enter, kemudian saya ls lagi. Perhatikan sekarang kita sudah punya a.txt, b.txt, c.txt, dan d.txt. Ini beda dari yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya teman-teman bisa lihat bahwa komen ls itu kosong, artinya sebelumnya kita belum punya apapun. Tapi setelah touch, kita sekarang punya file a sampai d.txt. Nah, anggap saja sekarang kita kan sudah melakukan konfigurasi dan ternyata konfigurasi kita ini error, salah. Kita ingin kembali ke posisi default, maka dari itu kita bisa shutdown si server kita. Jadi di sini kita restore ke default state. Harusnya nanti ketika kita restore ke dalam state itu nanti akan kembali ke posisi awal, yaitu sebelum file a sampai d.txt ini dibuat. Jadi nanti file-file ini harusnya akan hilang, tapi saya tidak akan restore dari sini. Jadi ini saya uncentang saja. Kemudian saya oke. Jadi di sini kita hanya mematikan VM-nya. Nah, untuk restore-nya saya akan masuk ke menu snapshot. Kemudian dari default state ini kita bisa klik, kemudian pilih restore. Kita restore, kemudian di sini ada pilihan create a snapshot of the current machine state. Artinya kalau kita centang ini, berarti kita membuat snapshot baru dari status kita sekarang, yaitu status di mana tadi kita membuat file a sampai d.txt. Nah, ini bebas teman-teman mau bikin snapshot lagi atau tidak, tapi dalam hal ini aja, jadi saya uncentang. Kemudian saya restore, kembali ke posisi awal tadi. Sekarang sudah selesai ya untuk proses restart snapshotnya. Kita bisa kembali ke details. Kemudian kita start lagi. Di sini kita tunggu beberapa saat sampai proses bootingnya selesai. Oke, kita sudah muncul form untuk login. Kita bisa login, password, dulu. Kemudian saya ls. Perhatikan sekarang file a sampai d.txt-nya sudah hilang karena kita sudah restore ke default state. Yang tadi
Jadi sudah kembali ke posisi awal. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman fungsi dari snapshot, yaitu kita bisa menandai status dari satu virtual mesin, kemudian kita bisa kembali ke status tersebut kapanpun kita mau. Biasanya ini sangat cocok untuk nge-backup ya. Jadi contohnya untuk nge-backup kita sudah melakukan konfigurasi banyak banget di server kita. Kemudian kita ingin menambahkan sesuatu konfigurasi, tapi kita takut bahwa konfigurasi yang baru tersebut nanti akan merubah server kita yang lama. Maka dari itu, kita bisa snapshot dulu. Lalu melakukan perubahan konfigurasi. Setelah di snapshot, kita bisa melakukan perubahan konfigurasi. Dan nanti kalau sewaktu-waktu pada saat melakukan perubahan konfigurasi ada error, kita bisa kembali ke status sebelumnya. Dengan sangat mudah, yaitu masuk ke bagian snapshot saja, kemudian teman-teman tinggal restore, seperti itu. Oke, jadi itu adalah fungsi dari snapshot. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video barunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.